Perkenalkan, nama saya Veronica Febiani dari kelas 11 MIA 1, asal sekolah dari SMA Negeri 3 Martapura. Di sini saya akan menjelaskan tugas pendidikan agama Kristen, yaitu tentang konsep keluarga sejahtera. Simak terus ya video kali ini. Pendidikan agama Kristen, konsep keluarga sejahtera. Pasti kita bingung kan? Bagaimana konsep keluarga sejahtera? Apa sih keluarga itu? Faktor-faktornya apa saja? Masalah apa saja yang terjadi dalam keluarga? Dan bagaimana cara mengatasinya? Nah, untuk mengetahuinya, simak terus ya video kali ini. Jadi, definisi keluarga itu merupakan suatu persekutuan yang berawal dari dua orang yang berbeda jenis kelamin yang diikat dalam ikatan pernikahan. Nah, keluarga ini terbagi menjadi dua bentuk, yaitu keluarga inti dan keluarga bati. Nah, keluarga inti merupakan yaitu kelompok yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Sedangkan keluarga bati yaitu keluarga yang memiliki hubungan erat atau hubungan darah dan senantiasa dipertahankan. Misalnya kakek, nenek, paman, bibi, sepupu, kemenakan, dan sebagainya. Bagaimana dengan konsep keluarga sejahtera? Yuk kita simak. Menurut KBBI, kesejahteraan adalah keadaan sejahtera, aman, selamat, dan tentram. Kesejahteraan merupakan suatu hal yang bersifat subjektif, sehingga setiap keluarga atau individu di dalamnya yang memiliki pedoman, tujuan, dan cara hidup yang berbeda akan memberikan nilai yang berbeda tentang faktor-faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan. Sedangkan kesejahteraan adalah suatu kondisi di mana seluruh kebutuhan jasmani dan rohani rumah tangga tersebut dapat dipenuhi sesuai dengan tingkat hidup. Jadi, dapat disimpulkan bahwa keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup, spiritual, dan materi yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan. Nah, selanjutnya, faktor yang mempengaruhi keluarga sejahtera. Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal ini meliputi jumlah anggota keluarga, tempat tinggal, dan keadaan sosial ekonomi. Sedangkan faktor eksternal meliputi faktor manusia, faktor alam, dan faktor ekonomi negara. Sebelum mengenal faktor yang mempengaruhi keluarga sejahtera, yuk simak ilustrasi tentang keluarga berikut. Check it out. Kami bagian dari semua kisah. Perjalanan panjang yang mengalahkan waktu. Tiap likunya selalu melahirkan cerita baru. Ini tak hanya cerita bahagia, tapi lebih dari itu. Kita akan terus mengukir kisah yang mengusir rasa lelah. Kita akan terus menggerakkan mimpi untuk wujudkannya menjadi nyata. Kita akan terus rayakan perjalanan ini bersama. Karena kebersamaan ini selalu tentang kita. Selama 50 tahun, kita dekat, kita keluarga. Nah, itu tadi adalah ilustrasi tentang keluarga yang sejahtera. Selanjutnya, mari kita mengenal faktor-faktor internal yang terjadi dalam keluarga sejahtera.
Yang pertama, jumlah anggota keluarga. Zaman sekarang, tuntutan keluarga semakin meningkat. Tidak hanya cukup dengan kebutuhan primer, tetapi kebutuhan lainnya seperti hiburan, rekreasi, sarana ibadah, sarana untuk transportasi, dan lingkungan yang serasi. Kebutuhan ini akan lebih memungkinkan dapat terpenuhi jika anggota dalam keluarganya sedikit. Kedua, tempat tinggal. Suasana tempat tinggal sangat mempengaruhi kesejahteraan keluarga. Tempat tinggal yang diatur sesuai selera keindahan, bersih, aman akan menimbulkan suasana yang tenang. Sebaliknya, tempat tinggal yang tidak teratur dan kotor tidak jarang akan menimbulkan suasana bosan. Kadang-kadang sering terjadi ketegangan antara keluarga karena tidak memperoleh rasa nyaman dan tentram akibat tempat tinggal yang membuat kacau pikiran. Ketiga, keadaan sosial ekonomi keluarga. Keadaan sosial dalam keluarga dapat dikatakan baik atau harmonis bila mana ada hubungan yang baik dan benar-benar didasari ketulusan hati dan rasa kasih sayang antara anggota keluarga. Manifestasi pada hubungan-hubungan yang benar didasari ketulusan hati dan rasa penuh kasih sayang. Nampak dengan adanya saling hormat-menghormati, toleransi, bantu-membantu, dan saling mempercayai. Ekonomi dalam keluarga meliputi uang dan sumber-sumber yang dapat meningkatkan taraf hidup anggota keluarga. Semakin banyak sumber keuangan atau pendapatan yang diterima, maka akan meningkatkan taraf hidup keluarga. Adapun sumber keuangan atau pendapatan dapat diperoleh dari menyewakan tanah, pekerjaan lain dari luar berdagang, dan sebagainya. Selanjutnya, faktor-faktor eksternal. Yang pertama, faktor manusia. Faktor manusia ini seperti iri hati dan fitnah, ancaman fisik, dan pelanggaran norma. Yang kedua, faktor alam. Faktor alam ini seperti bahaya alam, kerusuhan, dan berbagai macam virus penyakit. Yang ketiga, faktor ekonomi negara. Faktor ekonomi negara ini meliputi pendapatan tiap penduduk atau income per kapita rendah atau inflasi. Adapun masalah yang terjadi di dalam keluarga. Yang pertama, kepribadian toksik. Seorang psikoterapis menerangkan ada kemungkinan kepribadian yang bentrok dalam keluarga, misalnya perbedaan antar saudara kandung atau anak dengan salah satu atau kedua orang tuanya. Tapi, Spenley mengingatkan bentrokan kepribadian bisa diperparah jika berhadapan dengan seorang yang narsis atau toksik. Yang kedua, komunikasi yang buruk. Kurangnya komunikasi yang terbuka dan sehat adalah akar dari banyaknya masalah keluarga. Jika seseorang sulit berbicara dengan salah satu atau beberapa anggota keluarga, Spenley menduga masalah komunikasi adalah diamnya. Yang ketiga, tekanan berat dari orang tua. Perfeksionisme dalam keluarga memiliki efek yang buruk bagi anak-anak dan harga diri mereka. Nunes mengatakan, ketika orang tua mempermalukan atau mendikte perasaan atau perilaku anak-anak, ini bisa mengurangi kemampuan mereka untuk tumbuh sebagai individu. Orang tua memang perlu memiliki beberapa batasan, tetapi tidak ketika sampai pada titik di mana itu melecehkan secara emosional. Yang keempat, pola pengasuhan yang berbeda. Salah satu rintangan terbesar yang dihadapi saat mengasuh anak adalah mencari tahu bagaimana menggabungkan gaya pengasuhan dengan cara yang efektif. Ini dapat menyebabkan banyak ketegangan ketika orang tua tidak berada di halaman yang sama dengan mengasuh anak. Dan jika mereka berurusan dengan keluarga besar, Spinelli menambahkan masukan dari mertua soal pola pengasuhan anak juga dapat menyebabkan beberapa masalah. Yang kelima adalah uang. Uang sering menjadi sumber masalah, terutama di dalam keluarga. Begitu banyak keluarga yang menghadapi masalah keuangan dan pekerjaan. Masalah uang dapat mencangkup siapa orang tua yang harus bekerja, tidak memiliki cukup uang untuk memenuhi kebutuhan, hingga kemiskinan. Uang menyentuh bagian besar dari kehidupan manusia, dan jika tidak diatur dengan baik, efeknya akan terasa dalam keluarga manapun. Yang keenam, mengelola rumah tangga. Masalah keluarga lainnya bisa dipicu oleh tidak seimbangnya tugas dalam keluarga. Harus ada pembagian tugas yang jelas dalam mengatur rumah, dan anak seharusnya dididik secara
secara adil sesuai usia untuk mengurus diri mereka sendiri. Yang ketujuh, masalah kesehatan mental. Keluarga harmonis diserta apabila salah satu anggota keluarga memiliki masalah kesehatan mental. Selain harus ditangani secara tepat, masalah ini sebaiknya dibicarakan secara terbuka dan jujur. Jika orang tua menyembunyikan penyakit mental atau jenis penyalahgunaan zat apapun dari seorang anak, anak-anak akan memahaminya. Mereka menangkap isyarat nonverbal dan inkonsistensi, dan anak-anak memang membutuhkan konsistensi untuk memiliki fondasi keluarga yang kuat dan merasa aman. Yang kedelapan, perdebatan. Merupakan hal yang lumrah bila di dalam keluarga terjadi perdebatan. Tapi, jika terjadi terus-menerus, ini tanda hubungan tidak sehat. Beberapa orang tidak menyadari bahwa pertengkaran yang terus-menerus sebenarnya adalah masalah karena mereka sudah terbiasa. Mereka tidak menyadari bahwa ketika ada teriakan dalam pertengkaran, itu sebenarnya menciptakan stres dan ketegangan. Yang kesembilan, perceraian. Kebahagiaan dalam keluarga bisa buyar karena keinginan bercerai. Kita akan terkejut betapa banyak orang yang belum memproses perceraian dalam keluarga. Itu benar-benar mempengaruhi cara melihat hubungan dan membuat ketakutan dalam hubungan. Dan seringkali orang bahkan tidak membicarakannya di dalam keluarga. Yang ke-10 adalah jarak. Meskipun sulit untuk dihindari, jarak dalam keluarga dapat menyebabkan banyak masalah. Misalnya, menjelang hari raya, seringkali terjadi pertengkaran seputar siapa keluarga yang harus dikunjungi. Yang terakhir adalah rutinitas. Rutinitas yang padat hingga membuat salah satu anggota keluarga tidak memiliki waktu bagi keluarganya bisa menjadi masalah yang besar. Selanjutnya, cara mengatasi masalah keluarga. Yang pertama itu bersikap terbuka. Terkadang orang-orang tidak dapat terbuka secara jujur tentang apa yang mengganggu mereka. Padahal hal ini tentu saja justru hanya memperburuk masalah. Untuk itu, sebaiknya bersikaplah terbuka dengan mengutarakan secara langsung hal apa saja yang mengganggu Anda. Lebih baik ceritakan jika memang sedang merasa kesal, kecewa, atau cemburu. Dengan begitu, Anda dapat mencari jalan keluar bersama. Kedua, berbicara tentang perasaan Anda tanpa menyalahkan pasangan. Yang ketiga, tetapkan akar masalah. Yang keempat, jangan mengeluh dengan pendapat yang berbeda. Yang kelima, ambil perspektif yang berbeda. Dan yang keenam, jangan terfokus dengan hal-hal negatif. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang konsep keluarga sejahtera. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton.